Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Flantika Pratama. Saya mahasiswa jurusan perhotelan angkatan 2017 di Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah proposal penelitian di mana saya akan mengangkat judul penelitian saya, yaitu pengaruh penerapan hygiene terhadap kualitas makanan di Novotel Jakarta Gajah Mada. Sebelumnya jangan lupa follow IG saya di bawah ini ya guys. Baiklah guys, kita mulai saja pada bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Pariwisata merupakan aktivitas dan interaksi manusia dengan lingkungannya seperti yang diungkapkan oleh McIntosh dan Goldner 1984. Pariwisata merupakan fenomena dan hubungan yang tumbuh dari interaksi antara para wisatawan, para pengusaha dengan pemerintah. Kepariwisataan adalah sekumpulan kegiatan pelayanan dan industri-industri yang dapat memberikan pengalaman-pengalaman perjalanan. Menurut Agus Sulastiono 1999. Faktor pendukung sektor pariwisata, dan di setiap daerah tujuan wisata tersebut terdapat beberapa pilihan akomodasi, salah satunya adalah hotel. Hotel merupakan sarana akomodasi untuk menunjang para wisatawan untuk melakukan aktivitas wisata dan menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh tamu dari hotel. Salah satu fasilitas tersebut yaitu penyediaan makanan dan minuman. Hotel menjual makanan dan minuman kepada tamu bermanfaat untuk menambah pendapatan hotel tersebut selain dari pendapatan utama mereka, yaitu penjualan kamar. Dan dalam sebuah hotel terdapat sebuah departemen yang berpengaruh besar pada kelancaran hotel, yaitu Food and Beverage Department, di mana dalam departemen tersebut ada subdepartemen yang bernama Food and Beverage Product Department. Departemen ini merupakan salah satu bagian di hotel yang menangani pengolahan makanan dan minuman dari bahan mentah menjadi produk siap saji, mulai dari appetizer, sup, main course, dan dessert. Perlu adanya pengetahuan dan keahlian yang kompeten sesuai dengan standar. Mengolah dan menyajikan makanan kepada tamu dengan baik merupakan nilai yang lebih untuk hotel itu sendiri. Dalam menghasilkan makanan yang berkualitas, khususnya makanan di hotel, haruslah memiliki standar yang menunjukkan bahwa makanan tersebut memiliki nilai dan kualitas yang layak untuk dijual. Hygiene makanan adalah suatu usaha pencegahan penyakit yang menitik beratkan kegiatannya kepada usaha kebersihan atau kesehatan dan keutuhan makanan itu sendiri. Menurut Pura Wijaya 2011. Pengetahuan mengenai pengaruh hygiene di dapur sangatlah penting. Dari beberapa penjabaran di atas diketahui bahwa penerapan hygiene dan standar operasional prosedur atau SOP terhadap pengolahan dan penyajian makanan penting dilakukan untuk mendapatkan kualitas yang layak dijual di hotel. Berdasarkan pengalaman saya yang melakukan praktek lapangan industri yang dimulai pada tanggal 4 Februari 2019 sampai tanggal 4 Agustus 2019, ya kira-kira 6 bulan, menemukan adanya daur ulang makanan yang berdampak terhadap kualitas makanan. Sehingga ada beberapa tamu yang komplain, sehingga saya sebagai mahasiswa dan sekaligus peneliti dalam hal ini mengangkat judul pada penelitian, yaitu pengaruh hygiene terhadap kualitas makanan. Yang B, kita masuk kepada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang, identifikasinya ada beberapa. Di antaranya adalah yang pertama, masih rendahnya kepedulian terhadap penerapan hygiene dalam pengolahan makanan. Yang kedua, pentingnya pengetahuan oleh beberapa karyawan terhadap SOP dalam mengolah makanan untuk mendapatkan kualitas makanan yang baik. Dan yang selanjutnya, tindakan yang dilakukan setelah adanya masalah di latar belakang.
Yang C, pembatasan masalah. Dalam penelitian ini, masalah dibatasi pada penerapan hygiene, SOP, serta kualitas makanan yang ada di hotel. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, maka rumusannya dapat kita ambil, yaitu bagaimana kualitas makanan yang dihasilkan oleh F&B produk di Novotel Jakarta Gajah Mada, dan apakah FB produk Departemen Novotel Jakarta Gajah Mada sudah menerapkan hygiene dalam pengolahan makanan, serta apa saja pengaruh jika pengolahan makanan tidak sesuai dengan SOP, dan terakhir bagaimana tindakan pihak FB Department dalam menangani kelebihan makanan pada sebuah event. Yang E, tujuan penulisan. Secara umum penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan hygiene makanan dan standar operasional prosedur atau SOP, serta kualitas makanan di FB produk Novotel Gajah Mada. Sebelumnya kita singkat saja Novotel Jakarta Gajah Mada dengan NJGM, biar nggak susah ya guys. Dan yang kedua, tujuan khusus. Selain tujuan umum di atas, penelitian ini memiliki tujuan khusus yang sesuai dengan perumusan masalah. Maka tujuan dari penelitian khusus ini adalah yang pertama, untuk menganalisis kualitas makanan yang dihasilkan oleh FB Departemen NJGM. Selanjutnya, untuk mengetahui penerapan hygiene dalam pengolahan makanan oleh FB Departemen NJGM. Dan untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan FB Departemen jika seandainya pengolahan makanan tidak sesuai dengan SOP. Dan selanjutnya, untuk memahami tindakan pihak FB produk dalam menangani kelebihan makanan pada suatu event. Kita masuk pada poin F, manfaat penulisan. Yang pertama ada manfaat teoritis. Diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik untuk memperluas wawasan serta bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam hygiene makanan dan minuman. Yang kedua ada manfaat praktis. Yang A, di sini ada beberapa poin. Yang pertama, bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk proses pembelajaran mengenai hygiene makanan dan SOP pengolahan makanan. Dan untuk jurusan pariwisata, diharapkan menjadi salah satu contoh penemuan yang berkaitan dengan pentingnya penerapan hygiene makanan dan SOP pengolahan makanan di dalam pelaksanaan praktek di kampus. Dan bagi tempat penelitian, ini diharapkan menjadi perbaikan untuk tindakan selanjutnya demi menjaga kualitas makanan serta nama baik bagi hotel tersebut. Baiklah guys, kita akan masuk kepada bab 2 dan pembahasan. Yang A ada aspek teoritis. Yang pertama, pengertian hygiene. Ya, hygiene ini berasal dari bahasa asing ya guys, yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya ilmu untuk membentuk dan menjaga kesehatan. Menurut Street G.A. and Southgate H.A. tahun 1986. Dalam sejarah Yunani, hygiene berasal dari nama seorang dewi, yaitu Hygeia, dewi pencegah penyakit. Dan ada beberapa arti lain dari hygiene. Di antaranya adalah ilmu yang mengajarkan cara-cara untuk mempertahankan kesehatan jasmani, suatu pencegahan penyakit yang menitik beratkan pada usaha kesehatan, dan keadaan di mana seseorang, makanan, tempat kerja, atau peralatan aman dan bebas pencemaran. Dan menurut Brownell, hygiene adalah bagaimana caranya orang memelihara dan melindungi kesehatan. Menurut Gosh, hygiene adalah suatu ilmu kesehatan yang mencakup seluruh faktor yang membantu mendorong adanya kehidupan yang sehat, baik perorangan maupun melalui masyarakat. Maaf ya guys, ada sedikit suara. Menurut Prescott, hygiene menyangkut dua aspek, yaitu menyangkut individu, yaitu personal hygiene, dan yang kedua menyangkut lingkungan, environment. Kita masuk pada poin yang kedua, jenis-jenis hygiene. Ada menurut Laude tahun 2010, hygiene dapat dibagi menjadi dua, yaitu hygiene perorangan.
di sini ada cara menjaga hygiene perorangan dengan cara membersihkan anggota-anggota tubuh yang meliputi mandi dengan teratur, mencuci tangan sebelum dan sesudah menjabah makanan, kuku dipotong pendek dan tidak dikasih warna atau kutek, dan rambut pendek, bersih, dan memakai karpus atau topi juru masak, tidak menggunakan kosmetik secara berlebihan, dan tidak meraba-raba hidung sambil bekerja, dan menjaga kebersihan mulut, tidak merokok saat mengolah makanan, dan jangan batuk. Ya, itu penting sekali ya guys. Jangan batuk saat menghadap makanan, dan tidak mencicipi makanan langsung dari alat memasak. Dan bagian kaki mempergunakan sepatu dengan ukuran yang sesuai, dan jangan lupa kaos kakinya diganti setiap hari, dan juga kuku jarinya dipotong pendek. Yang B ada hygiene makanan. Bahan makanan yang digunakan dalam pengolahan makanan sebagian besar berupa bahan makanan nabati yang berasal dari tumbuhan seperti sayur, buah, dan lain-lain, sedangkan bahan hewani berasal dari binatang seperti unggas, daging merah dan daging putih berupa ikan, seafood, dan lain-lain. Bahan makanan hewani lebih mudah busuk jika dibandingkan dengan bahan makanan nabati. Namun dengan demikian, dengan kemajuan teknologi saat ini banyak ditemukan teknik pengawetan bahan makanan sehingga dapat mempertahankan dan memperpanjang masa penyimpanan. Penyimpanan bahan makanan dapat dikelompokkan berdasarkan yang pertama bahan tahan lama atau groceries berupa beras, gula, bumbu kering, minyak goreng, makanan kaleng, dan botol. Yang kedua ada makanan mudah rusak, biasanya terdiri dari bahan makanan segar kayak sayur, buah segar, telur, susu, dan unggas, serta seafood guys. Yang ketiga kita masuk pada pengertian sanitasi. Sanitasi adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari subjeknya. Misalnya penyediaan air yang bersih untuk keperluan mencuci tangan, menyediakan tempat sampah untuk mewadahi sampah agar tidak dibuang secara sembarangan. Pengertian tadi itu menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia ya guys. Sanitasi adalah suatu usaha pencegahan penyakit yang menitik beratkan kegiatan pada usaha kesehatan lingkungan. Pengertian sanitasi ada menurut Dr. Azrul Anwar menitik beratkan kepada pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan yang mungkin mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Ya guys, kita skip saja sampai kepada hygiene sanitasi makanan dan minuman. Menurut Kemenkes RI, bahwa hygiene sanitasi makanan dan minuman adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan dan minuman, orang, tempat, dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan. Makanan dan minuman termasuk kebutuhan terpenting dan sangat esensial dalam kehidupan manusia. Sehingga apapun yang disajikan sebagai makanan harus memenuhi syarat utama, yaitu cita rasa makanan, keamanan makanan, dalam artian makanan tidak mengandung zat dan mikroorganisme yang membahayakan bagi tubuh. Hygiene adalah suatu pencegahan penyakit yang menitik beratkan pada usaha kesehatan, itu menurut Widiati dan Yuliarsi. Ditinjau dari ilmu kesehatan lingkungan, kedua istilah hygiene dan sanitasi mempunyai arti yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu mengupayakan agar manusia dapat hidup dengan sehat, sehingga manusia tersebut dapat terhindar dari gangguan kesehatan ataupun penyakit. Ya, dalam penerapannya, usaha sanitasi lebih menitik beratkan pada faktor-faktor lingkungan hidup manusia, sedangkan hygiene menitik beratkan usahanya pada kebersihan individu. Jadi ada perbedaannya, yaitu sanitasi lebih menitik beratkan pada faktor lingkungan, sementara hygiene kepada individu ya guys. Ini menurut Azwar pada tahun 1989.
Tujuan dari hygiene sanitasi dalam pengolahan makanan dan minuman yaitu tersedianya minuman atau makanan yang berkualitas baik dan aman, menurunkan kejadian risiko penularan penyakit dan gangguan kesehatan melalui makanan dan minuman, serta terwujudnya perilaku yang sehat dan benar dalam penanganan minuman atau makanan menurut Niwayan Rapiasi. Manfaat hygiene dan sanitasi di hotel. Yang pertama, aspek kesehatan, menghambat penularan dan perkembangan penyakit menular, memperkecil risiko terjadinya kecelakaan kerja, dan estetika yaitu tidak menimbulkan tempatnya kotor, tidak menimbulkan polusi, terutama bau yang tidak sedap dari pengolahan makanan dan itu guys, sisa-sisa makanan. Dan ada manfaat bagi operasional yaitu memberikan image yang baik terhadap hotel, mengurangi absensi karyawan sehingga menekan pengeluaran dan memberikan ketahanan terhadap kondisi bangunan dan peralatan. Sementara dari manfaat psikologis yaitu memberikan rasa nyaman bagi pengunjung dan pihak manajemen hotel dengan adanya makanan dan minuman dengan kualitas yang baik dan kesehatan yang terjamin, serta memberikan rasa aman bagi yang bekerja dan menggunakan jasa hotel. Selanjutnya ada prinsip hygiene sanitasi makanan. Pengertian dari prinsip hygiene sanitasi makanan dan minuman adalah pengendalian terhadap 4 faktor yaitu tempat, peralatan, orang, dan bahan makanan. Selain itu terdapat 6 prinsip yaitu pemilihan bahan makanan, penyimpanan bahan makanan, pengolahan makanan, ada lagi penyimpanan makanan dan pengangkutan makanan, serta penyajian makanan. Penyajian makanan yang menarik akan memberikan nilai tambah dalam menarik pelanggan. Penerapan hygiene dan sanitasi. Yang pertama, hygiene personal menurut Rejeki 2015 halaman 89 sampai 94. Hygiene personal adalah upaya seorang untuk memelihara derajat kesehatan dan kebersihan diri sendiri. Menjaga kebersihan dan kesehatan diri sendiri harus dilakukan untuk menghindari kontaminasi makanan yang dapat mengganggu kesehatan pelanggan. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga personal hygiene yaitu memelihara kebersihan diri, memakan makanan yang sehat, pola hidup teratur, meningkatkan daya tahan tubuh, dan jangan lupa untuk berolahraga, dan menghindari kontak secara langsung dengan sumber-sumber penyakit, melengkapi rumah makan dengan fasilitas yang mampu menjamin hidup sehat, serta pemeriksaan kesehatan dengan cara periksa ke dokter atau check up atau kontrol tahunan mengenai kesehatan tubuh. Selain itu, usaha personal hygiene dapat dilakukan dengan cara yaitu kebersihan kulit, menjaga kebersihan rambut, kebersihan gigi, menjaga kebersihan mata, telinga, dan tindakan menjaga kebersihan tangan dan kuku. Yang kedua, penerapan hygiene makanan. Menurut Rejeki lagi 2015, makanan adalah setiap benda cair atau padat yang apabila dikonsumsi memberi suplai energi kepada tubuh untuk pertumbuhan atau berfungsinya tubuh. Sedangkan hygiene adalah upaya kesehatan untuk memelihara dan melindungi subjeknya. Berikut merupakan hasil pengamatan terkait makanan yang ada di FB Department of Hotel Jakarta. Yang pertama, pemilihan bahan baku makanan dilakukan oleh senior hot kitchen, cold kitchen, dan pihak butcher, bertujuan supaya bahan makanan yang masuk sesuai dengan yang diinginkan oleh kepala chef. Yang kedua, penyimpanan bahan makanan. Biasanya semua bahan makanan tersebut dibersihkan terlebih dahulu sebelum disimpan. Setelah dikeringkan, kemudian dibungkus dengan plastik wrapping, kemudian disimpan dalam sebuah ruangan, biasanya disimpan dalam freezer, ya dalam bentuk ruangan freezer yang biasa disebut dengan chiller.
Bahan makanan disimpan dalam aturan sejenis dan disusun dengan rak-rak agar rapi dan tidak susah ketika dicari ya guys. Biasanya para staf dapur menggunakan sistem FIFO dalam bahan makanannya, yaitu first in first out, agar makanan bisa terjaga dengan baik. Yang ketiga, pengolahan makanan. Berdasarkan pengamatan saya memperhatikan proses pengolahan makanan di FB produk NJGM sudah memenuhi kriteria hygiene, di mana dapat dilihat dari penjamah makanan dan cara pengolahannya. Hanya saja masih ada yang kurang guys dalam memperhatikan kualitas mutu produksi FB produk, yaitu ada beberapa jenis makanan sisa dari event yang diolah kembali, kemudian disajikan untuk breakfast seperti olahan ikan, ayam, daging, dan lainnya. Menurut Food Standard Agency, inilah makanan yang menyebabkan keracunan bila dipanaskan. Daging matang, saus yang mengandung krim, itu bisa menimbulkan racun ya guys. Makanan laut, nasi dan pasta, makanan yang mengandung telur dan kacang-kacangan itu bisa menimbulkan racun, dan serta sayuran hijau. Pengangkutan makanan pada NJGM dilakukan menggunakan troli berdasarkan ukuran banyak atau sedikitnya makanan. Dan yang selanjutnya, penyimpanan makanan. Setelah makanan tersebut diangkut melalui troli, makanan tersebut disimpan di chiller dan di warmer untuk makanan yang membutuhkan suhu tinggi. Selanjutnya, penyajian makanan. Menyajikan makanan harus dengan garnish yang menarik agar tamu merasa puas. Di kitchen NJGM sangat memperhatikan hal tersebut dengan menyajikan makanan menggunakan tempat, wadah, dan menarik. Dan untuk makanan, take order menggunakan box dan plastik yang dalam keadaan bersih. Selanjutnya ada ruang lingkup sanitasi yang meliputi beberapa aspek. Yang pertama, penyediaan air bersih. Di NJGM, sistem air bersih dengan pengeboran sumur dalam yang disebut dengan deep well. Biasanya sumur dibor sampai kedalaman tertentu menuju groundwater tank. Dan selanjutnya ada pengolahan sampah. Sistem pembuangan sampah di NJGM dengan memisahkan antara sampah kering dan sampah basah ke tempat pembuangan sampah yang terbuat dari bahan yang kuat dan kedap air. Biasanya disimpan dulu dalam plastik atau gearbag.